maupun daerah, agar supaya kita senantiasa menjaga dengan baik sehingga masyarakat itu bisa nyaman dan aman, terkendali, terhindar daripada COVID-19. Kecintaan pemerintah terhadap masyarakat ini sangat tinggi. Betapa besar anggaran yang diprioritaskan untuk dampak corona ini, ratusan triliun se-Indonesia. Prihatin Bapak Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhtar Parso, Kepala Desa Tamaila, Kecamatan Tulanghula, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bersama dengan Ketua BPD Bapak Abdul Wahid Sayu SPDI. Hari ini kita melaksanakan penyerahan atau penyaluran bantuan BLT tahap 3 sebesar Rp600.000 per kepala keluarga sebanyak 151 kepala keluarga. Dan alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan penyerahan secara simbolis oleh Bapak Camat Tulanghula dan Bapak Kapolsek atau yang mewakili beliau bersama saya Kepala Desa dan seluruh elemen tokoh-tokoh masyarakat yang ada yang menyaksikan secara langsung penyerahan BLT tahap 3 di Desa Tamaila. Alhamdulillah pada kesempatan ini sekarang penyerahan ini dilaksanakan secara bertahap karena mengingat pelaksanaan daripada ketentuan pemerintah yakni COVID-19 yang selalu kita taat di dalam menjalankan itu, sehingga kami melaksanakan itu dengan memperhatikan jalannya protokol kesehatan, yakni harus pakai masker, kita mempersiapkan cuci tangan. Jadi setiap masyarakat yang masuk ke dalam ini harus kita laksanakan ketentuan pemerintah di dalam menjalankan COVID-19 atau Corona itu sendiri. Ya, terkait dengan penyaluran dana bantuan langsung tunai, dana desa, itu berapa banyak kepala keluarga yang mendapatkan bantuan tersebut, ya? Baik, perlu saya sampaikan Pak bahwa yang masuk di dalam penerimaan BLT di Desa Tamaila ini sebanyak 151 kepala keluarga. Dari 151 kepala keluarga ini, mereka menerima secara langsung dengan disampaikan, tidak diberikan kepada aparat ataupun siapapun juga. Mereka menerima dengan bersih Rp600.000 itu, dan langsung setelah terima mereka kembali ke rumah. Ya, kan di sini ada beberapa macam bantuan yang telah digulirkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah.
ada tidak masyarakat di Desa Tamaila ini yang kemudian menerima bantuan ganda? Bisa dijelaskan? Saya dengan mentaati semua ketentuan pemerintah pusat ataupun permen itu atau perda, kami sudah tahu Pak bahwa tidak ada bantuan-bantuan yang ganda atau double Pak. Terutama yang penerima PKH itu dia tidak bisa menerima BST atau tidak bisa menerima BLT. Sehingga kami dari pemerintah desa mensortir semua bantuan-bantuan itu yang diserahkan kepada masyarakat. Jadi tidak ada bantuan-bantuan itu yang ganda yang kami serahkan. Oke, saya ke Ketua BPD, mohon maaf bisa diperkenalkan namanya Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Abdullah Sayyid, SPDI, Ketua BPD Desa Tamaila. Oke, untuk Ketua BPD Tamaila, bagaimana Bapak melihat ataupun BPD ini sebagai kontrol yang ada di desa? Menurut Bapak bisa dijelaskan apa sebetulnya yang telah disalurkan ini, apakah memang benar-benar sudah sesuai atau bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya, alhamdulillah untuk Desa Tamaila untuk sekarang, alhamdulillah apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tamaila, alhamdulillah sesuai dengan prosedur yang ada, dan kita juga selalu mengedepankan apa yang menjadi keputusan dari Bapak Presiden bahwa anggaran yang akan diplotkan di setiap penanggulangan COVID-19 ini alhamdulillah sudah terlaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan musyawarah mufakat dari Ketua BPD dan pemerintah Desa Tamaila Pak. Ya, berarti bantuan yang telah digulirkan ataupun yang telah disalurkan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Iya. Oke, terima kasih Ketua BPD. Saya kembali ke Kepala Desa terkait dengan kayaknya ini masih mau diperpanjang Kepala Desa. Mungkin ada persiapan untuk dana perpanjangan, mungkin sebulan atau sampai 3 bulan. Bisa dijelaskan Pak? Baik. Tadi saya sudah mendapat informasi dari WA dari kabupaten bahwa sinyal yang kami terima itu akan ada pergeseran kembali. Pergeseran kembali ini kami akan taat untuk melaksanakan. Dana desa yang masih ada di rekening kami akan geser, kami akan melihat dana anggaran-anggaran apa yang perlu kami geser di situ. Alhamdulillah setelah kami sortir semua pos-pos anggaran itu, maka kami sudah mempersiapkan anggaran untuk pergeseran tahap kedua sebesar Rp300.000 per bulan selama 3 bulan lamanya. Nah, berangkat daripada tahap 2 nanti penyerahan BLT ini, tentu ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Kami dari pemerintah desa selalu taat dalam ketentuan itu, sehingga di dalam ketentuan itu kami hanya menyampaikan kepada pemerintah pusat agar supaya betul-betul bukan hanya bantuan yang akan diprioritaskan kepada masyarakat, tetapi kalau perlu pemerintah juga harus memperhatikan keberadaan di sisi yang lain, seperti contoh di tengah-tengah COVID-19 ini masih banyak hal-hal yang mungkin tidak ditaati oleh masyarakat itu sendiri, sehingga di dalam aturan COVID-19 ini harus ada jeratan yang pasti itu agar supaya apa yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat itu betul-betul akan terlihat secara nyata. Karena tidak cukup hanya mengatasi COVID-19 ini dengan bantuan, tetapi harus ada regulasi yang pasti agar supaya masyarakat itu bisa dikenakan sanksi kepada mereka, walaupun sanksi itu tidak bersifat untuk menyiksa kepada mereka itu. Hingga ini yang kami rasakan di desa, bahwa kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menegur masyarakat dengan susah payah menjaga semua ketentuan itu kami laksanakan. Namun masih ada sedikit masyarakat yang belum, artinya
ya belum mengerti atau ya belum melaksanakan itu dengan baik. Sehingga kami menjaga jangan sampai ada PSBB yang kedua nanti. Tentu semua kami akan merasa siksa, merasa susah andai kata ini dikembalikan SPBB yang kedua. Saya kira itu saja dulu, Pak. Terima kasih. Ya tentunya sebagai manusia biasa tentunya ada pengeluhan seperti itu, Pak. Karena kondisi penduduk yang begitu banyak untuk Desa Tamaila, tapi alhamdulillah dengan adanya kepemimpinan Bapak Muhtar Parsa ini, semua riak-riak seperti itu teratasi dengan sebaik-baiknya dengan adanya bantuan-bantuan yang ada dari Dinas Kabupaten dan Dinas Provinsi Gorontalo, Pak. Ya, kembali ke Kepala Desa Tamaila terkait dengan keluhan yang telah disampaikan oleh Ketua BPD, tanggapan Bapak bagaimana? Iya, terima kasih. Memang itu apa yang disampaikan oleh Pak Ketua BPD itu benar sekali juga. Tentu merasa puas dan tidaknya itu sebagai manusia biasa itu tetap ada. Karena bantuan ini betul-betul tidak mampu untuk mengcover secara keseluruhannya itu. Dengan jumlah penduduk kita yang cukup besar ini dia, Pak. Tentu dengan anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu, anggaran saya itu dana desa 1.100.000.000 lebih ini, Pak. Tentu dalam ketentuan itu hanya 30% yang bisa digeser itu. Sehingga di dalam 30% itu, perhitungan kami itu 271 juta itu dia, Pak. Setelah kami bagi 271 juta itu dia, Pak, berarti kami bisa akan cover 151 kepala keluarga. Di sisi yang lain, masih ada juga yang kami tidak mampu untuk cover. Sehingga dalam hal ini, mohon petunjuk dari bapak-bapak yang lebih mempunyai kebijakan untuk seperti apa. Namun ada bantuan-bantuan yang lain, bukan bantuan dan uang, ada bantuan seperti beras, sembako. Ini kami prioritaskan kepada mereka ini dia yang kurang lebih sekitar 64 lagi kepala keluarga yang belum tercover dengan anggaran Rp600.000 per kakak. Kami prioritaskan kepada mereka ini dia untuk bantuan-bantuan yang lain agar supaya secara pemerataan itu dia walaupun hanya sembako saja mereka bisa merasakan itu dia, Pak. Baik. Terima kasih banyak. Untuk harapan saya yang terakhir, karena hari ini tinggal beberapa hari lagi kami akan mengadakan pemilihan BPD. Insya Allah kalau masih diberikan amanah untuk bisa menduduki lembaga BPD yang ada di Desa Tamaila, kami berharap selaku lembaga agar senantiasa apa saja yang telah diberikan oleh pemerintah ke kita harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan jangan selalu mencari kesalahan-kesalahan pemerintah. Jangan sampai banyak hal-hal yang kita tidak inginkan seperti sosial media begitu menerima ada yang memprovokasi kita, akhirnya kita angkat ke permukaan dan ini akan bisa mengakibatkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan tentunya sebagai masyarakat saya mohon agar tetap bersabar dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 pada tahun ini insya Allah akan terhindar dari desa kita yang kita cintai itu. Amin. Itu harapan kami yang paling terakhir. Sekian. Oke, terima kasih. Harapan Kepala Desa terakhir barangkali ke pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dan terkait dengan penerima manfaat BLT. Silakan. Ya. Terima kasih. Bahwa sesungguhnya program-program pemerintah terhadap ketentuan COVID-19 ini mereka sudah merasa bersyukur dan berterima kasih banyak. Saya dengan didampingi oleh Ketua BPD dan seluruh anggotanya itu selama kurun 5 tahun ini betul-betul kita bekerja secara baik dengan mengedepankan daripada ketentuan yang ada. Kita tidak artinya hanya sewenang-wenang saja di dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga kita selalu bermitra dengan baik, dengan selalu berpesan bahwa setiap apa yang menjadi ketentuan kita laksanakan sesuai dengan aturan. Kemudian pesan saya yang terakhir bahwa
Desa Tamaila ini betul-betul dia masuk di zona hijau karena selalu sampaikan kepada masyarakat untuk kita jaga kesehatan, kita jaga ketentuan pemerintah, pakai masker kemana-mana saja, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah ingatan mereka agar supaya bisa selamat dari COVID-19. Saya kira itu saja. Terima kasih, saya Muhlis Harim dari Start